Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih. Di sini saya dari kelompok 8. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang analisis khalayak atau analisis audien. Membahas tentang analisis audien atau analisis khalayak. Analisis audien sendiri adalah suatu kegiatan atau sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memahami atau dalam kepentingan nilai dan tujuan dari orang yang ingin kita pengaruhi, dalam artian untuk melakukan sesuatu. Dengan menganalisis audien, kita dapat mengetahui bagaimana cara berpikir lawan kita dan dapat mengetahui apa yang lawan kita inginkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus observasi secara langsung atau berhadapan atau bertatap muka langsung dengan audien. Yang kedua, kita harus menggunakan data atau sampel, atau kita harus terjun lapangan langsung untuk menggali data agar data sampel atau data yang ingin kita angkat itu bisa akurat. Ya, selanjutnya kita harus mengambil kesimpulan dari objek yang kita analisis atau yang kita observasi. Selanjutnya, analisis dari segi bahasa. Analisis bahasa artinya suatu kegiatan atau prosedur yang meliputi pengumpulan data atau mengidentifikasi. Kegiatan ini adalah mengidentifikasi suatu kesalahan dalam berbahasa. Seperti contohnya tata pengucapan bahasa zaman sebelum kemerdekaan hingga zaman sekarang itu perbedaannya itu sangat terlampau jauh. Orang dahulu itu contohnya dalam mengucapkan kata-kata seperti contoh ambilken. Kalau zaman sekarang, tahun sekarang ini, cara pengucapannya itu ambilkan. Dari situ perbedaannya itu sangat terlampau jauh. Dan dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahasa orang zaman dahulu sebelum kemerdekaan itu yaitu merupakan representasi penggunaan bahasa di masa depan. Yang kedua itu analisis dari segi konten atau isi. Analisis dari segi konten atau isi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis isi dari bentuk suatu komunikasi. Analisis ini sendiri digunakan baik dari media massa, yaitu berupa iklan, radio, televisi, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menentukan data apa yang akan kita observasi. Kemudian yang kedua, kita harus mengolah data dari yang kita observasi yang pertama. Kemudian yang terakhir, kita harus menyimpulkan data yang kita observasi atau kita analisis. Analisis dari segi situasi dan kondisi. Dari segi situasi atau yaitu yang disebut waktu dan tempat di mana komunikasi itu terjadi. Situasi yang berbeda memerlukan cara berkomunikasi yang berbeda pula, baik dari segi pembicara ataupun dari segi pendengar. Banyak pendengar yang menjadi lebih sulit untuk memahami suatu dalam komunikasi, di mana mereka itu cenderung mengalami ngantuk dan lelah. Itu contohnya adalah situasi. Di situ dalam suatu komunikasi akan mengalami suatu pembencengan atau akan mengalami suatu itu yang namanya presentasi atau komunikasi yang kurang terjalin dengan sempurna. Kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada individu, baik di luar maupun di dalam. Yang di dalam komunikasi itu kondisinya mengalami tidak fokus. Frame of reference adalah
Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat karena saya belum paham betul apa itu frame of reference. Frame of reference menurut saya sendiri adalah nilai pandang seseorang sebagai perpaduan dari faktor-faktor yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, kebudayaan, serta agama. Di sini sangat berpengaruh terhadap pesan komunikasi yang akan dilakukan. Mungkin ini penjelasan frame of reference ini sangat singkat dari saya karena saya sendiri bingung apa itu frame of reference. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudara Vicky Fitria Arinasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fitria Arinasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kontak mata, bahasa tubuh, dan intonasi. Yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh yang harus disampaikan saat melakukan kegiatan berbicara di depan publik. Kontak mata dapat membantu terhubung dengan audiens, juga dapat membangun kedekatan pembicara dengan audiens, dan menunjukkan perasaan atau memperkuat pesan yang pembicara sampaikan. Yang pertama adalah lakukan kontak mata sebelum Anda membuka presentasi ataupun berpidato. Yang kedua, tatap mata masing-masing audiens. Yang ketiga, tunjukkan perasaan melalui kontak mata terhadap audiens. Yang selanjutnya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa pandangan mata, isyarat, dan ekspresi wajah. Di sini, bahasa tubuh merupakan pesan nonverbal atau pesan tanpa kata-kata. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, yaitu isyarat, pandangan mata, ataupun ekspresi wajah. Lalu, apa sih fungsi dari bahasa tubuh dalam berpublic speaking itu? Yang pertama adalah menegaskan pesan nonverbal. Yang kedua, menolak sebuah pesan verbal dan memberikan makna lain dengan pesan moral. Yang ketiga, mengulang gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Yang keempat, menggantikan lambang verbal. Yang kelima, melengkapi dan memperbesar pesan nonverbal. Lalu yang selanjutnya adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada suara, irama ataupun alunan nada dalam kita berpublic speaking atau berbicara di depan publik. Dalam public speaking, intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika kita berbicara seperti biasa terhadap orang lain. Hindari intonasi atau nada suara yang monoton, karena pada dasarnya audiens sangat bosan dengan suara yang monoton atau itu-itu saja, tanpa ada nada tinggi rendahnya saat kita berbicara. Saja penjelasan dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.